warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan sejarah singkat Kerajaan Ternate Tidore. Sejarah berdirinya Kerajaan Ternate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala marga atau momole. 4 kampung tersebut kemudian sepakat membentuk kerajaan, tetapi kala itu raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya. Sejak zaman dahulu Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu ataupun Cina. Seiring ramainya aktivitas perdagangan, ancaman dari perompak pun semakin meresahkan. Masa kejayaan Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat sekitar abad ke-15 Masehi pada bidang pelayaran serta perdagangan. Kerajaan Ternate mengalami berbagai banyak kemajuan. Hal itu didorong dengan keberadaan rempah-rempahnya. Berikut ini penjelasan kemunduran Kerajaan Ternate. Kemunduran Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Babullah wafat pada 1583 Masehi. Tidak lama kemudian, Spanyol berani melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamulamu pada 1606 Masehi. Kehidupan politik Kerajaan Ternate pun semakin kacau saat VOC datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa barat lainnya. Sejak saat itu, VOC memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng di Ternate. Menjelang akhir abad ke-17, Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Selanjutnya penjelasan tentang sosial ekonomi Kerajaan Ternate Tidore. Maluku Utara memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang dalam khazanah sejarah Indonesia. Dikatakan demikian karena Maluku Utara terkenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah pada abad ke-15. Sejak sekitar abad ke-15, memunculkan interaksi perdagangan yang menghadapkan Maluku Utara dan daerah-daerah taklukan lainnya. Pada abad ke-17 sampai abad ke-18, Belanda berinteraksi dengan Ternate dengan melalui sistem VOC-nya. Pada abad ke-19, interaksi ini meluas ke wilayah-wilayah lainnya di Nusantara, sekalipun bentuknya tidak sama seperti sebelumnya. Dalam melukiskan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Kesultanan Ternate dalam kurun waktu 1866 sampai 1942 tidak hanya mengembangkan secara kronologis saja, akan tetapi diperlukan suatu penggambaran sejarah yang bersifat kompleks yang dapat diperoleh dengan menggunakan suatu pendekatan ilmu sosial. Melalui penggunaan metodologi dan pendekatan yang baik akan menghindari kelemahan-kelemahan yang melekat pada tulisan-tulisan yang lama sebagai sumber majemuk itu bisa dihindari, sehingga pengetahuan sejarah bisa lebih baik dan bermanfaat untuk memproyeksikan perjalanan sejarah masa kini dan masa yang akan datang. Berikut ini silsilah Kerajaan Ternate Tidore. Yang pertama ada Bab Masur Malamo 1257 sampai 1277 Masehi. Yang kedua Jamin Kodrat 1277 sampai 1284 Masehi. Yang ketiga ada Komala Abu Syaid 1284 sampai 1298 Masehi. Yang keempat Bakuku atau Kala Bata 1298 sampai 1304 Masehi. Yang kelima Ngara Malamu dari 1304 sampai 1317 Masehi. Yang keenam ada Pat Saranga Malamu 1317 sampai 1322 Masehi. Yang ketujuh ada Cili Aya Sidang atau Sidang Arif Malamu dari 1322 sampai 1331 Masehi. Yang ke-8 ada Panji Malamu dari 1331 sampai 1332 Masehi. Yang ke-9 ada Syah Alam 1332 sampai 1343 Masehi. Yang ke-10 ada Tulu Malamu dari 1343 sampai 1347 Masehi. Yang ke-11 ada Ki Mabji atau Abu Hayat I dari 1347 sampai 1350 Masehi. Yang ke-12 ada Ngolo Macahaya dari 1350 sampai 1357 Masehi.
Yang ke-13 ada Momole dari 1357 sampai 1359 Masehi. Yang ke-14 ada Gapi Malamo dari 1359 sampai 1372 Masehi. Yang ke-15 ada Gapi Bagunai dari 1372 sampai 1377 Masehi. Yang ke-16 ada Komalapulu dari 1377 sampai 1432 Masehi. Ke-17 marhum Gapi Baguna II 1432 sampai 1486 Masehi. 18 Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500 Masehi. 19 Sultan Bayanullah 1500 sampai 1521 Masehi. 20 Sultan Abu Hayat II 1521 sampai 1529 Masehi. Sultan Hidayatullah Sultan Dayalu 1529 sampai 1533 Masehi. Sultan Tabariji 1533 sampai 1534 Masehi. Sultan Khairul Jamil 1535 sampai 1570 Masehi. Sultan Ba'abullah Datu Syah 1570 sampai 1583 Masehi. Sultan Said Barokat Syah 1583 sampai 1606 Masehi. Sultan Mudafar Syah Ai 1607 sampai 1627 Masehi. Sultan Hamzah 1627 sampai 1648 Masehi. Sultan Mandarsyah 1648 sampai 1650 Masehi. Sultan Manila 1650 sampai 1655 Masehi. Sultan Sibori 1675 sampai 1689 Masehi. Sultan Said Fatullah 1689 sampai 1714 Masehi. Sultan Amir Iskandar Zulkarnain Syahuddin 1714 sampai 1751 Masehi. 33 Sultan Ayan Syah 1751 sampai 1754 Masehi. 34 Sultan Syah Mardan 1755 sampai 1763 Masehi. 35 Sultan Jalaluddin 1763 sampai 1774 Masehi. 36 Sultan Harun Syah 1774 sampai 1781 Masehi. 37 Sultan Asral 1781 sampai 1796 Masehi. 38 Sultan Muhammad Yasin 1796 sampai 1801 Masehi. 39 Sultan Muhammad Ali 1807 sampai 1821 Masehi. 40 Sultan Muhammad Sarmoli 1821 sampai 1823 Masehi. 41 Sultan Muhammad Zain 1823 sampai 1859 Masehi. 42 Sultan Muhammad Arsyad 1859 sampai 1876. 43 Sultan Ayanhar 1879 sampai 1900 Masehi. 44 Sultan Muhammad Ilham Kolano Ara Rimoy 1900 sampai 1902. 45 Sultan Haji Muhammad Utsman Syah 1902 sampai 1915 Masehi. 46 Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah 1902 sampai 1915 Masehi. 47 Sultan Haji Mudafar Syah II 1975 sampai 2015. 48 Sultan Hidayatullah Syah bin Mudafar Syah dinobatkan menjadi raja pada Desember 2021. Masa kejayaan kerajaan Ternate ada pada pemerintahan Sultan Habibullah. Saat masa pemerintahannya, wilayah kerajaan Ternate semakin luas, yakni sampai meliputi Mindanao, seluruh kepulauan di Maluku, Papua, dan Timor.